Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita sekalian. Hari ini perenungan firman Tuhan terambil dalam Amsal 6 ayat 16 sampai 17a. Tetapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Dalam kerendahan hati, kami rindu Engkau menyapa kami ya Bapa. Dalam kebenaran firman Tuhan saat ini, berbicaralah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dalam Amsal 6 ayat 16 sampai 17a yang berbunyi demikian. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Salomo sebagai seorang raja yang terkenal dengan hikmat dan kebijaksanaannya telah menuliskan dalam kitab Amsal tentang 7 perkara yang dibenci Tuhan. Mengapa Tuhan membenci ke-7 perkara itu? Alasannya yaitu karena 7 perkara tersebut merupakan kekejian bagi Tuhan dan juga dapat menghancurkan hubungan kita dengan sesama dan hidup kita secara pribadi. Salomo menempatkan mata sombong sebagai perkara yang pertama yang dibenci oleh Tuhan. Mata sombong adalah kata lain dari sifat negatif yang dikenal dengan istilah angkuh, yaitu sifat yang memandang rendah orang lain dan menganggap diri sendiri yang paling di atas dari orang lain, yaitu paling pandai, paling kaya, paling benar, paling populer, dan kata paling lainnya. Mengapa sehingga kesombongan dibenci oleh Tuhan? Pertama, pride is the oldest sin. Artinya kesombongan adalah dosa yang tertua. Sombong merupakan lawan dari rendah hati. Kesombongan adalah dosa pertama yang menjadikan iblis sebagai oknum pertama yang jatuh ke dalam dosa. Kesombongan membuat iblis memberontak dan ingin menyamai Allah yang Maha Tinggi. Hal ini dapat kita baca dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Kedua, kesombongan dalam bahasa Ibrani adalah Gea dan Gawa, yang diterjemahkan sebagai kecongkakan. Dan kata gofah adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kesombongan. Sedangkan dalam bahasa Yunani dipakai istilah huperefania atau huperefanois, yaitu tinggi hati, dan kata alazonas yang berarti sombong. Dalam Markus 7 ayat 22, Tuhan Yesus menempatkan huperefania dalam daftar kejahatan yang merusak, yang keluar dari hati yang jahat. Dalam Roma 1 ayat 30 dan 2 Timotius 3 ayat 2 dan 5, Rasul Paulus juga menggabungkan orang yang congkak dan sombong dengan orang berdosa yang tinggi hati dan rusak akhlaknya, yang tinggal di tengah masyarakat sehingga perlu dijauhi. Pride is the reservoir of sin, atau kesombongan adalah gudang dosa. Kesombongan adalah induk dari dosa lainnya. Mengapa demikian? Karena oleh sikap sombong timbullah pertengkaran. Karena si sombong tidak pernah mau mengaku salah. Oleh kesombongan timbullah hati yang meremehkan. Oleh kesombongan keluarlah kata-kata kasar yang menjatuhkan dan menyakiti hati sesama kita. Oleh kesombongan keluarlah sifat yang suka meninggikan diri, dan oleh kesombongan jugalah seorang ateis tidak mengakui Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, itulah mengapa sehingga mata sombong atau sifat kesombongan merupakan perkara pertama yang dibenci oleh Tuhan. Mari kita introspeksi diri kita saat ini. Apakah kesombongan telah kita singkirkan dari hidup kita, atau masih menjadi bagian dalam diri kita di saat kesuksesan dan kepopuleran telah menghampiri hidup kita? Mari buka hati kita untuk menjauhi kesombongan. Mari kita menyadari bahwa kesombongan itu adalah dosa. Jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Hormati dan tunduk kepada otoritas Allah.
serta bersedia untuk dinasehati dan ditegur oleh orang lain, serta belajar untuk melayani orang lain, sehingga kita semakin hari semakin menjauh dari sifat kesombongan dan menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita menutup kebenaran firman Tuhan ini dengan bersatu dalam doa. Ya Tuhan, betapa pentingnya hidup rendah hati sehingga kami berkenan kepadamu. Tegurlah dan ingatkan kami ketika kami mulai menyombongkan diri. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.